Selamat hari ini, semuanya. Saya ingin berbagi cara untuk meningkatkan rezeki Anda melalui toilet. Sebelumnya, saya pernah membuat konten tentang cara meningkatkan keberuntungan finansial dengan Feng Shui di toilet, dan ternyata mendapat sambutan yang sangat baik. Dari situ saya paham betapa tingginya minat Anda semua pada topik ini. Kali ini, saya akan berbicara tentang cara meningkatkan rezeki dengan terhubung kepada dewa-dewi yang memiliki hubungan erat dengan toilet. Sebenarnya, tahukah Anda bahwa ada banyak dewa yang bersemayam di toilet, dan masing-masing dapat mengabulkan berbagai macam permohonan? Caranya tidak terlalu sulit, jadi silakan simak baik-baik hingga selesai ya. Dewa-dewi toilet. Pertama-tama, mengapa ada dewa di toilet? Sejak zaman dahulu, dipercaya bahwa energi negatif atau kesialan cenderung berkumpul di area yang berair. Di antara semua area berair di dalam rumah, toilet dianggap sebagai tempat yang paling kotor atau tidak suci, bukan? Oleh karena itu, di sanalah para dewa yang berhubungan dengan penyucian dan air bersemayam untuk melindungi kita. Berkah yang mereka bawa adalah hal-hal penting yang berhubungan langsung dengan kehidupan kita, seperti keselamatan keluarga, peningkatan rezeki, dan keberuntungan secara umum. Ketika berbicara tentang dewa toilet, mungkin yang paling terkenal di beberapa tradisi adalah Usu sama Myo. Namun, sebenarnya ada banyak dewa hebat lainnya. Hari ini, saya akan menjelaskannya secara rinci. Batara Agni, sang dewa api penyucian. Mungkin ada yang mengira dewa toilet hanyalah dewa kepercayaan rakyat biasa. Tetapi Batara Agni adalah dewa yang agung dalam tradisi Hindu Jawa. Beliau adalah dewa api. Sejak ajaran Hindu-Buddha masuk ke Nusantara, Batara Agni dihormati sebagai entitas suci dalam berbagai ritual penyucian. Makna namanya pun sangat luar biasa, yaitu api yang berkobar dahsyat. Jadi, Batara Agni bukanlah sekadar dewa yang membersihkan toilet. Dengan apinya yang membara, beliau membakar habis segala kotoran, memusnahkan semua kenajisan dan nasib buruk, serta memulihkan keadaan menjadi suci kembali. Kekuatan beliau sungguh luar biasa. Pernahkah Anda melihat penggambaran beliau? Di belakang sosok Batara Agni seringkali digambarkan kobaran api yang siap melahap energi jahat, bencana dan nasib buruk. Ini melambangkan sosoknya yang tanpa takut menghadapi kekotoran dan secara aktif menyucikannya dengan kekuatan yang dahsyat. Karena memiliki kekuatan penyucian yang begitu besar, beliau diyakini mampu membersihkan segala macam kenajisan di dunia nyata. Berkahnya pun ditafsirkan sangat luas, mulai dari kesehatan, kelancaran rezeki, hingga keselamatan saat melahirkan. Sejak dahulu, beliau telah dipuja dengan penuh keyakinan. Dewi Sri, sang Dewi Kemakmuran. Dewi Sri, yang juga dikenal sebagai Dewi Padi dan Kesuburan, adalah salah satu dewi yang paling dihormati di Nusantara. Awalnya merupakan dewi dalam kepercayaan agraris kuno, sosoknya kemudian menyatu dengan tradisi Hindu-Buddha dan menjadi dewi yang sangat khas Indonesia. Apa artinya menjadi khas Indonesia? Artinya, beliau seringkali diidentikan dengan tokoh-tokoh mitologi lokal lainnya, seperti Nyai Pohaci Sanghyang Asri. Karena itu, karakteristik Dewi Sri di Indonesia sedikit berbeda dengan dewi serupa di India atau negara lain. Dewi Sri dikenal sebagai Dewi Kesuburan, Pangan, dan Kemakmuran. Tidak hanya itu, beliau juga dipercaya membawa berkah kekayaan, kelancaran usaha, dan panen yang melimpah, sehingga sangat dihormati, terutama oleh mereka yang hidup dari hasil bumi atau berwirausaha. Selain itu, nama Sri sendiri dalam bahasa Sanskerta berarti kemakmuran atau cahaya suci. Oleh karena itu, sebagai dewi yang melambangkan sumber kehidupan, beliau juga diyakini membawa berkah panen yang melimpah. Lalu, mengapa Dewi Sri yang agung berada di toilet? Selain hubungannya dengan air yang esensial bagi pertanian, ada sebuah cerita rakyat yang terkenal. Dulu, ketika para dewa berkumpul untuk menentukan bagian rumah mana yang akan mereka lindungi dan berkahi, Dewi Sri datang terlambat. Saat beliau tiba, satu-satunya tempat yang tersisa adalah toilet. Saat itu, Dewi Sri berkata,
Sebuah tempat yang tidak seindah dan sebersih diriku tidak akan pernah makmur. Dengan kata lain, jika toilet dibersihkan hingga indah, maka rumah itu akan menjadi makmur. Itulah sebabnya, rumah yang makmur selalu memiliki toilet yang bersih, karena Dewi Sri bersemayam di sana. Sejak dulu juga ada kepercayaan bahwa jika seorang wanita hamil rajin membersihkan toilet, ia akan melahirkan anak yang rupawan dan sehat. Karena itu, para ibu hamil zaman dulu berlomba-lomba menggosok toilet, dan ketika anak mereka lahir, mereka akan berkata dengan bangga, "Kamu begitu tampan. Cantik karena ibumu rajin membersihkan toilet saat mengandungmu." Sungguh cerita yang manis. Bukan? Sang naga, penguasa aliran air dan rezeki. Sang naga adalah wujud ilahi yang menguasai air dan alam. Mitos ini berasal dari tradisi Hindu-Buddha kuno yang kemudian berakulturasi kuat di Nusantara. Relief naga sudah ditemukan di candi-candi kuno, menunjukkan bahwa mitos ini sudah ada sejak lama. Sejak saat itu, naga, yang juga disebut Antaboga atau naga basuki, dihormati sebagai dewa air, dewa pelindung, dan simbol kekuatan alam dalam berbagai kepercayaan, mulai dari kejawen, Hindu Bali, hingga kepercayaan rakyat lainnya. Di berbagai daerah di Indonesia, hingga kini masih banyak danau, mata air, atau gua yang dipercaya sebagai tempat tinggal sang naga. Sebagai penguasa air dan aliran, sang naga dipercaya sangat memengaruhi peredaran energi dan keberuntungan dalam hidup kita. Berkah dari sang naga sangatlah beragam. Tentu saja termasuk peningkatan rezeki dan kekayaan, juga keberuntungan dalam karier, perlindungan dari mara bahaya, perbaikan hubungan antar manusia, hingga pertumbuhan spiritual dan peningkatan intuisi. Jadi, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dengan menjaga kebersihan area berair, kita akan disukai oleh sang naga dan semua aspek keberuntungan kita akan meningkat. Pengaruh sang naga tidak hanya terbatas pada area berair di rumah, tetapi juga mencakup sungai-sungai di wilayah tersebut. Sebenarnya, sosok naga seringkali merupakan perlambang dari sungai yang dahsyat dan berliku. Oleh karena itu, daerah yang memiliki nama berunsur naga atau ular seringkali merupakan wilayah yang di masa lalu pernah mengalami bencana alam besar seperti banjir bandang atau tanah longsor. Ini menunjukkan bahwa orang-orang zaman dahulu sangat memahami betapa dahsyatnya kekuatan yang dimiliki sang naga. Dewa-dewi toilet lokal di berbagai daerah Indonesia. Di Indonesia, dewa atau penunggu toilet dikenal dengan nama yang berbeda-beda di setiap daerah. Di Jawa dan sebagian besar wilayah timur Indonesia, penunggu toilet sering disebut sebagai danyang kamar mandi. Ini adalah roh penjaga yang sangat kuno, yang terkadang juga dikaitkan dengan roh-roh leluhur yang melindungi rumah. Danyang ini dipercaya sebagai salah satu roh penjaga rumah yang paling penting. Di beberapa daerah pedesaan, hingga belum lama ini, masih ada kebiasaan memberikan sesajen kecil berupa bunga atau secuil makanan setiap malam Jumat Kliwon. Sementara itu, di Bali, konsepnya sedikit berbeda. Toilet dianggap sebagai tempat di mana buta kala atau energi-energi bawah cenderung berkumpul. Oleh karena itu, membersihkan toilet bukan hanya soal kebersihan fisik, tetapi juga bagian dari menjaga keseimbangan kosmik Trihita Karana. Ini mungkin terkait dengan filosofi bahwa kotoran akan kembali ke tanah, Ibu Pertiwi. Di wilayah Sumatera dan Kalimantan, kepercayaan terhadap roh-roh penjaga air dan sungai sangat kuat. Mereka tidak secara spesifik disebut dewa toilet, tetapi menjaga kebersihan sumber air dan tempat pembuangan dianggap sebagai cara menghormati roh-roh tersebut agar tidak mendatangkan penyakit atau kesialan. Hal yang menarik adalah, di masa lalu, ketika toilet masih menggunakan sistem penampungan manual, para pekerja penyedot tinja juga memandang dewa-dewa ini sebagai pelindung mereka. Mereka berdoa untuk keselamatan kerja dan kelancaran usaha kepada roh-roh penjaga tersebut. Di beberapa daerah, para dewa ini dihormati dengan sangat baik. Saat hari raya besar, beberapa keluarga bahkan memasang hiasan kecil seperti janur atau menaruh sesajen di dekat toilet. Ada juga yang menggunakan air pertama yang diambil pada pagi hari di hari besar untuk dipercikan sebagai tanda penyucian. Ini menunjukkan betapa pentingnya dewa-dewa toilet dianggap sebagai penjaga utama rumah tangga.
Metode penyucian toilet. Selanjutnya, saya akan membahas metode penyucian toilet. Sejak dahulu di Nusantara, garam diyakini sebagai benda suci yang memiliki kekuatan untuk menghilangkan energi negatif dan kotoran. Menaburkan garam di suatu tempat dipercaya dapat menjaga kesucian area tersebut. Karena itu, menaburkan garam di toilet, tempat berkumpulnya energi negatif, mungkin terdengar wajar. Namun, dari sudut pandang beberapa ilmu spiritual, menaruh tumpukan garam di toilet dan membiarkannya terlalu lama justru tidak disarankan. Mengapa? Karena garam akan terus menyerap energi negatif dari ruangan. Jika dibiarkan, garam tersebut akan jenuh dengan energi buruk dan malah menjadi sumber energi negatif baru di ruangan itu. Oleh karena itu, jika Anda ingin menggunakan garam untuk menyucikan toilet, menggantinya secara teratur adalah syarat mutlak. Ini poin yang sangat penting, jadi mohon jangan dilupakan. Berbagai metode penyucian lainnya. Berikut ini adalah berbagai metode penyucian yang telah dilakukan sejak zaman dahulu. Namun, sebelum itu, ada hal penting yang perlu saya sampaikan. Toilet modern saat ini berbeda dengan toilet zaman dulu, membuang benda padat dalam jumlah banyak, bahkan garam sekalipun, dapat merusak pipa pembuangan atau menyebabkan penyumbatan. Jadi, saat melakukan metode-metode berikut, harap berhati-hati dan lakukan secukupnya sesuai kondisi toilet Anda. Penyucian dengan garam. Metode pertama adalah menggunakan garam. Sambil menaburkan sejumput kecil garam ke dalam lubang toilet, ucapkan dalam hati, semoga semua energi buruk hanyut dan pergi. Hanya dengan ini, energi negatif akan tersucikan dan keberuntungan Anda akan meningkat. Sangat mudah, bukan? Penyucian dengan beras. Metode selanjutnya adalah menggunakan beras. Sambil memasukkan sekitar setengah sendok teh beras ke dalam toilet, niatkan dengan tulus, semoga kemakmuran dan kelimpahan datang ke rumah ini. Dalam banyak tradisi Nusantara, beras adalah simbol kemakmuran dan kehidupan. Dengan menghanyutkan sedikit beras, diyakini energi kemakmuran keluarga akan meningkat. Namun sekali lagi, perhatikan kondisi pipa toilet Anda dan lakukan secukupnya. Penyucian dengan air bunga. Metode ketiga adalah menggunakan air bunga, air kembang. Sambil menuangkan sedikit air rendaman bunga sekitar 30 ml ke dalam toilet, niatkan dalam hati, sucikanlah ruangan ini dan undanglah energi baik masuk. Air bunga sering digunakan dalam ritual-ritual sakral di Nusantara, sehingga kekuatan penyuciannya sangat kuat. Jika tidak ada air bunga, apakah bisa menggunakan minuman lain? Para dewa dan roh alam diyakini lebih menyukai persembahan alami yang berasal dari bumi. Jika tidak ada bunga, Anda bisa menggunakan air beras atau air kelapa murni. Mengusir energi negatif dengan kertas merah. Metode keempat adalah menggunakan kertas merah. Potong kecil-kecil kertas berwarna merah, lalu hanyutkan di toilet sambil berniat dalam hati, aku mengusir energi jahat dan mengundang keberuntungan baik. Dalam beberapa tradisi, warna merah dipercaya memiliki efek penangkal bala. Kekuatan ini dipercaya dapat mengusir energi negatif dan menarik energi positif. Namun karena menggunakan kertas, pastikan Anda memotongnya sangat kecil agar tidak menyumbat toilet. Penyucian dengan kulit jeruk. Metode kelima adalah menggunakan kulit jeruk, seperti jeruk nipis atau jeruk purut. Potong kecil-kecil kulit jeruk, lalu hanyutkan di toilet sambil berniat, semoga ruangan ini disucikan dan dipenuhi energi positif. Kulit jeruk tidak hanya beraroma wangi, tetapi juga memiliki efek penyucian. Ini dapat membersihkan ruangan dan menarik energi positif dengan kuat. Pastikan Anda memotongnya sangat kecil agar tidak mengganggu saluran pipa. Menghanyutkan mimpi buruk. Metode keenam adalah untuk menyucikan mimpi buruk atau kecemasan. Tuliskan mimpi buruk atau hal yang membuat Anda cemas di atas lembar kertas, lalu hanyutkan di toilet sambil berniat. Aku menghanyutkan kecemasan ini dan memulihkan kedamaian hati. Dengan melakukan ini, kegelisahan di dalam hati Anda akan sirna. Namun, kertas biasa bisa menyumbat toilet, jadi lebih aman jika Anda menuliskannya di atas tisu toilet.
Dengan begitu, pasti akan hanyut dengan lancar. Ritual garam pembebas masalah. Metode ketujuh adalah ritual yang sangat terkenal. Kombinasi kekuatan penyucian garam dan tindakan menghanyutkan di toilet membuatnya sangat efektif. Caranya begini. Pertama, tuliskan masalah yang ingin Anda selesaikan di atas tisu toilet. Kemudian, taburkan sejumput garam di atas tulisan tersebut. Lipat tisu dengan rapi agar tulisannya tidak terlihat, lalu hanyutkan ke dalam toilet. Ada juga versi lain di mana kertasnya dibakar terlebih dahulu, lalu abunya yang dihanyutkan. Masalah yang Anda hadapi diyakini akan tersucikan dan terselesaikan dengan bersih. Ajaib, bukan? Penyucian dengan doa atau mantra khusus. Metode ke-8 adalah penyucian khusus menggunakan doa atau mantra. Di Nusantara, ada banyak doa atau mantra kuno yang diyakini memiliki kekuatan suci dari para dewa atau roh alam. Anda bisa menggunakan doa sederhana yang Anda yakini. Caranya begini. Siapkan segelas air putih bersih, lalu bacakan doa atau mantra yang bertujuan untuk penyucian, kemakmuran, dan aliran rezeki. Fokuskan niat dan visualisasikan keinginan Anda selama beberapa saat. Setelah itu, bersihkan toilet hingga benar-benar bersih. Lalu tuangkan air doa tersebut ke dalam toilet. Dengan cara ini, Anda diyakini akan terhubung dengan Sang Naga dan Dewi Sri, sehingga dunia fisik dan spiritual Anda akan tersucikan. Anda bisa mencari contoh doa-doa sederhana untuk penyucian di internet jika tertarik untuk mencobanya. Kali ini, saya telah menyampaikan berbagai hal tentang dewa-dewi toilet dan cara penyucian untuk disukai oleh mereka. Ketika saya menceritakan bahwa di beberapa budaya ada dewa di toilet, orang asing seringkali sangat terkejut. Ini menunjukkan betapa masyarakat kita sejak dulu sangat menghargai kebersihan, bahkan di tempat yang dianggap paling kotor. Hubungannya dengan rezeki mungkin berasal dari zaman agraris, di mana kotoran diolah menjadi pupuk yang berharga dan menopang kehidupan. Dari sudut pandang psikologi modern, membersihkan toilet juga terhubung dengan membersihkan alam bawah sadar kita. Jadi, dengan membersihkan toilet dan menjadikannya tempat yang nyaman, yang senang bukan hanya para dewa, hati kita sendiri pun ikut tersucikan. Saya akan sangat bahagia jika apa yang saya sampaikan hari ini dapat sedikit berkontribusi pada kebahagiaan Anda semua. Silakan dicoba. Ya, sepertinya waktu kita sudah hampir habis. Bagi Anda yang telah menonton hingga akhir, jika berkenan, silakan tinggalkan komentar. Terima kasih, bukan untuk saya, tetapi sebagai ucapan syukur kepada semua orang di sekitar Anda dan kepada Tuhan yang telah memberi kita kehidupan hari ini. Terakhir, jika video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk berlangganan dan memberikan suka agar Anda siap menerima cerita berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah mendengarkan.